Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1947. Pembunuhan datang silih berganti. Masing-masing dari mereka kuat dan menakutkan. Mereka semua memiliki level yang mendekati level dewa pembunuh sederhana. Samurai tinggi dan pendek bahkan memiliki level menyaingi dewa pembunuh sederhana. Ditambah dengan para master dari laboratorium para dewa ini, sudah cukup untuk membentuk pasukan maut. Terlebih lagi, Nathan Clark merasa masih ada orang di pasukan Pulau Leste yang diam-diam mengamatinya. Kekuatan yang terlihat jelas sudah begitu kuat. Di persembunyian masih ada pembunuh papan atas. Sangat menakutkan. Sebenarnya Nathan Clark menyadari bahwa dua orang yang mengamatinya secara diam-diam. Salah satunya adalah samurai hantu dari Pulau Leste. Keberadaan yang sangat kuat. Yang satu adalah pendekar panah kegelapan dari laboratorium para dewa. Dikabarkan bahwa dia bisa menembus semuanya dengan satu panah. Tidak peduli sekuat apapun orang tersebut. Jika ditembak olehnya dengan satu panah, pasti akan mati. Keduanya adalah Raja Pembunuh. Dengan kata lain, mereka adalah para pembunuh Nathan Clark kali ini. Orang yang terlihat hanyalah kedok. Gerakan pembunuhan yang sebenarnya ada pada dua orang ini. Mereka adalah kunci untuk membunuh Nathan Clark. Richard telah melakukan panggilan video dengan para pemimpin pasukan Pulau Leste. Orang-orang kami telah berada di tempat. Kali ini kami benar-benar mengeluarkan semua kartu truf. Jika kita tidak bisa membunuhnya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ya, samurai hantu pun telah dikirim. Pasukan Pulau Leste merentangkan tangan tanpa daya. Richard juga menghela nafas. Yang aku kirim kali ini adalah yang bisa aku mobilisasi dengan otoritas tertinggi. Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku juga tidak memiliki cara lain. Ini adalah harapan terakhir mereka untuk membunuh Nathan Clark. Tepat saat ini, anak buahnya datang mencari Richard. Membisikkan sesuatu di telinga Richard. Raut wajah Richard berubah dari serius menjadi gembira. Hahaha, bagus sekali. Karena anak buah Richard telah sepenuhnya memulihkan eksperimen Ernest Suarez. Mereka langsung bisa melakukan sebuah eksperimen konkret. Karena mereka telah menemukan partikel energi yang ditemukan Ernest Suarez seorang diri. Bahkan mereka sudah memiliki partikel penggantinya. Mereka memiliki lebih banyak partikel energi super daripada Ernest Suarez. Dapat melakukan lebih banyak eksperimen. Dan dapat mengubah lebih banyak tubuh energi murni. Richard sangat senang ketika dia mendengar berita itu. Mulai sekarang, pilih dua orang untuk dijadikan eksperimen. Aku ingin melihat hasilnya. Lakukan secepatnya. Richard sudah tidak sabar. Mengerti. Kami telah memilih 100 kandidat untuk eksperimen. Kapanpun bisa langsung memulai eksperimen. Saat anak buahnya hendak pergi, Richard sepertinya teringat sesuatu dan memanggilnya kembali. Tangkap orang-orang ini. Jadikan mereka sebagai eksperimen. Richard membisikkan nama-nama. Setelah anak buahnya mendengarkan, mereka mau tidak mau mengacungkan jempol. Tuan Richard memang kejam. Cara ini akan sempurna. Para pemimpin pasukan Pulau Leste yang sedang dalam panggilan video melihat ini dan bertanya dengan penasaran. Tuan Richard, apa Anda memiliki kabar baik? Richard tersenyum. Singkatnya, jika Nathan Clark tidak bisa dibunuh kali ini, aku bisa membunuhnya lain kali. Richard yakin selama dia menciptakan tubuh energi murni seperti Ernest Suarez, Nathan Clark pasti akan mati. Selain itu, dia akan menciptakannya secara massal. Bukan hanya satu, akan sangat banyak. Apa bisa Nathan Clark bertahan hidup? Mustahil. Benarkah? Bagus sekali. Kita sepakati. Jika suatu saat kita dalam kesulitan, kamu harus membantu kami. Nathan Clark tidak akan pernah memikirkannya. Babak penyerangan ini belum berakhir. Babak pembunuhan berikutnya telah diatur. Betapa menakutkannya Richard. Apalagi laboratorium para dewa di belakangnya. Jenny Storm menarik ujung pakaian Nathan Clark. Menatap dengan ketakutan pada musuh yang perlahan menyerang di sekeliling. Aura menakutkan dari orang-orang ini membuatnya gemetar. Itu adalah ketakutan dari lubuk hatinya. Nathan Clark tiba-tiba tertawa saat teringat sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah setengah dewa setengah hantu itu telah mengantisipasi bahaya dan menghindarinya terlebih dahulu. Nathan Clark, walau kamu peringkat langit nomor 1, kami akan tetap bisa membunuhmu.
Musuh yang kuat mendekat dengan agresif. Nathan Clark seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Bab 1948. Masih ada satu orang dalam persembunyian. Seluruh master-master yang dikirim oleh laboratorium para dewa memelototi Nathan Clark. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Bahkan dapat dikatakan Nathan Clark telah menjadi musuh seluruh Waregel. Nathan Clark pernah memberikan penghinaan bagi mereka. Semua orang di Waregel ingin membunuh Nathan Clark. Ketika mereka melihat Nathan Clark, mereka merasakan kebencian yang alami. Nathan Clark menyadari sesuatu. Di antara mereka, pendekar pedang kematian memegang pedang patah di tangannya. Itu adalah pedang patah yang ditancapkan Nathan Clark di perbatasan Waregel saat itu. Nathan Clark meninggalkan pesan yang sangat sederhana. Aku bisa datang dan pergi dengan bebas di tanah kalian. Dan aku ingin meninggalkan jejakku. Pada awalnya, Richard menolak untuk mencabutnya. Mengatakan pedang itu adalah pengingat penghinaan terhadap mereka. Hari ini, mereka membawa kembali pedang yang patah itu untuk dikembalikan kepada Nathan Clark. Mewakili mereka untuk menghapus penghinaan. Penghinaan ini akan kami kembalikan padamu. Berikan nyawamu pada kami. Pendekar pedang kematian mengeluarkan suara serak. Menembakkan pedang yang patah itu ke arah Nathan Clark. Duar, pedang yang patah mengoyak udara. Mengeluarkan gelombang udara yang panjang. Kecepatan lemparannya benar-benar melampaui batas kecepatan dan melebihi kecepatan suara. Bahkan jika Master Peringkat Langit Neslandia memaksakan diri menangkap pedang patah itu, lengan mereka mungkin akan hancur. Kecepatan dan kekuatan pedang ini terlalu mengerikan. Jenny Storm sendiri terkejut melihat pedang yang terlalu cepat. Hanya dengan satu jurus ini sudah bisa menghancurkan dunia. Pendekar pedang kematian memang menakutkan. Tapi Nathan Clark tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dengan mudah menangkap pedang patah tepat di tangannya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kecepatan dan kekuatan yang mengerikan dari pendekar pedang kematian diselesaikan dalam sekejap. Tangan Nathan Clark juga mengejutkan pihak lawan. Mereka yang berasal dari laboratorium para dewa meremehkan Nathan Clark. Mereka merasa, tidak perlu begitu banyak orang yang bergabung untuk membunuh Nathan Clark. Utus 2 orang sudah cukup. Setelah Nathan Clark menunjukkan kekuatan tangannya, semua orang tidak lagi meremehkan Nathan Clark. Pantas saja Richard terus mengingatkan mereka untuk membunuh Nathan Clark dengan segala cara. Jangan bertele-tele. Ayo maju bersama. Nathan Clark meraih pedang patah dan mencibir. Di masa lalu, dia bisa bertarung keluar dari Waregel dengan pedang patah ini. Hari ini, dia juga bisa keluar dari Tanjung Emas. Siapa yang berani bertarung ke arah pedang patah? Gambar aktual dikirim kembali ke Richard dan pasukan Pulau Leste. Bagus sekali. Nathan Clark masih memiliki beban di sisinya. Tuhan berpihak pada kita. Tujuan kita adalah untuk membunuh Nathan Clark dengan segala cara. Segala cara boleh dilakukan. Apa kalian melihat wanita di sebelah Nathan Clark? Bunuh dia dengan sekuat tenaga. Nathan Clark pasti akan melindunginya. Pada saat itu, dia akan kewalahan. Dan akan mudah untuk menunjukkan kekurangannya. Di persembunyian masih ada 3 master pembunuh. Begitu dia lengah, dia pasti akan mati. Richard masih mengomando strategi tindakan mereka. Dan sebenarnya ada 3 orang yang bersembunyi di kegelapan. Sejauh ini Nathan Clark hanya menemukan 2 orang. Ternyata masih ada 1 orang yang bersembunyi. Bunuh. Di arena, prajurit mayat hidup telah menyerang. Orang yang dia incar bukanlah Nathan Clark, tapi Jenny Storm yang berada di sampingnya. Bunuh. Tubuh prajurit mayat hidup mengembang. Seketika berubah menjadi binatang buas. Duar. Dia meninju dan meninju. Bumi bergetar dan retak. Kekuatan yang menakutkan menembus kecepatan suara. Sungguh mengerikan. Nathan Clark menarik Jenny Storm ke belakangnya. Duar. Dia berhadapan langsung dengan prajurit mayat hidup. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Tanah berguncang dengan mengerikan. Muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya. Air laut yang tidak jauh dari sana bergolak. Jembatan di kejauhan bergetar hebat dan hampir runtuh. Kekuatan keduanya seperti petir yang menyambar, mengeluarkan suara dentuman yang menggelegar. Jika bukan karena tempat ini diisolasi, seluruh Tanjung Emas akan hancur. Duar. Nathan Clark meninju prajurit mayat hidup itu hingga terpental.
Tapi setelah mendarat, prajurit mayat hidup itu berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak terluka. Dia bahkan menikmatinya. Ternyata saraf perasa sakitnya telah diangkat. Dia tidak akan merasakan sakit. Dia baru orang pertama yang menyerang. Sudah seseram itu. Bersambung.